أشهد أن محمد رسول الله. Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fa'li zuhir wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah, karena dengan nikmatnya pada tanggal 24 Februari 2023 atau bertepatan pada tanggal 3 Sa'ban 1444 Hijriah, kita dapat berkumpul di Masjid Al-Ikhlas PT Kawan Lama, Jalan Medan, Tanjung Merawa yang kita hormati. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiru zaman, tidak ada lagi nabi telah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita telah memasuki bulan Sa'ban. Tepat 3 Sa'ban, ketika memasuki Rajab dan Sa'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa baligh umurana fi syahr Ramadan ya Allah. Ya Allah, muliakanlah Allah kami di bulan Rajab, Sa'ban, dan sampaikan ya Allah umur kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'ban ini adalah pintu gerbang sebelum memasuki kita ke bulan Ramadan. Jadi Sa'ban ini adalah terakhir kali kita sebelum kita diperiksa bagaimana kelengkapan kita menghadapi Ramadan. Insya Allah kalau Sa'ban kita sukses, Ramadan pun enak kita melangkah untuk sukses. Rajab kemarin kita menanam, Sa'ban kita menyiram, Ramadan kita memanen. Pertanyaan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita siram untuk mendapatkan panen di Ramadan kalau di Sa'ban ini kita tidak menyiram? Maka jelas tanaman kita akan mati dan tidak akan pernah berbuah di bulan Ramadan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Sa'banlah kita. Sa'ban ini adalah pondasi terakhir sebelum menggapai Ramadan. Ibarat membangun bangunan yang kokoh, yang paling mantap adalah Sa'ban inilah kokoh. Kalau Sa'ban sudah kokoh, ke depan nanti akan kuat di Ramadan itu, tidak bisa digoyang lagi. Kenapa? Sudah terbiasa dengan Sa'ban. Inilah enaknya kita di bulan Sa'ban ini. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sa'ban disebut juga adalah bulan seleksi. Allah akan menseleksi siapa-siapa yang pantas, siapa-siapa yang siap lahir dan batin untuk tampil di bulan Ramadan. Kita di dunia ini menjadi PNS saja diseleksi. Tidak semua orang bisa menjadi PNS. Begitu juga mungkin di pekerjaan kita di sini diseleksi. Tidak semua orang bisa masuk di PT Kawan Lama ini. Butuh seleksi yang mantap, orang-orang yang betul, disiplin dan segala macam baru diterima. Begitu masih disiplin yang namanya disiplin manusia. Kita banyak enggak lulus. Bagaimana dengan disiplin Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa seleksinya, yang luar biasa ketatnya untuk bisa hadir di bulan suci Ramadan. Masya Allah kaum muslimin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kepingin melaksanakan ibadah puasa, beramal di bulan Ramadan, tapi umurnya mentok di bulan Sa'ban. Nggak bisa juga. Ada orang kepingin, yang namanya kepingin kali masuk Ramadan, diberi umur di bulan Ramadan, tapi nggak dilaksanakan untuk beribadah
cuma hanya untuk berjualan atau bisnis yang lainnya. Nggak bisa juga. Ada orang kepingin, kesehatan ada, umur ada, Allah berikan luar biasa, sehat, sampai ke bulan Ramadan, apapun dia tidak mau. Berarti kan tidak semua orang bisa lulus seleksi yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seleksi Allah itu adalah sangat ketat dan mengajak orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ini udah mantap, teruji, ibadahnya luar biasa, mantap, dan tawakal kepada Allah jelas. Dia akan melaksanakan ibadah dan sudah pasti Islam. Karena beriman ini jelas. Ada hanya orang sekedar berislam saja yang mengatakan Islam ketika sampai puasa bulan Ramadan apapun dia tidak mau. Inilah. Jadi Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman yang betul-betul bisa melaksanakan amal ibadah yang mulia ini. Tanyakan kepada kita, apakah kita termasuk nanti orang yang dipanggil oleh Allah? Dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan memanggil kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan bulan Sya'ban? Masya Allah. Utama bulan Sya'ban harus kita pelajari sehingga kita semangat menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah bulan pintu gerbangnya persiapan menghadapi Ramadan. Gerbang, kalau ibarat jalan tol, inilah gerbang untuk menggapai, mengambil tiketnya sehingga kita tahu rambu-rambu yang akan kita hadapi di tol nanti. Kita tidak kehabisan minyak, kita tidak kehabisan bahan apapun, dan kita selamat dalam perjalanan menggapai tol ini untuk keluar daripada tol Ramadan ini. Alhamdulillah, luar biasa. Apa persiapannya itu? Persiapkan ilmu. Siapkan ilmu kita untuk menghadapi Ramadan. Tanya kepada alim ulama yang tidak dimengerti, yang membatalkan puasa, apa-apa saja rukun puasa dan segala macam, apa-apa saja ibadah di malam hari yang mantap, tanyakan dari sekarang ini, gali ilmu itu, jangan tidak mau tahu. Yang pertama. Yang kedua adalah siapkan ekonomi yang mantap. 11 bulan kita mencari, mari di bulan Ramadan nanti kita siapkan ekonomi yang mantap. Maksudnya apa? Kita tidak kewalahan menghadapi bulan Ramadan, enak kita, tenang, nyaman. Bagaimana kita ingin beribadah yang mantap, sementara kaum muslimin kita kekurangan ekonomi, bahkan kita kewalahan. Ini nggak betul juga. Siapkan yang mantap sehingga kita enak beribadah kepada Allah. Lalu siapkan jasmani dan rohani. Mulai sekarang dijaga kondisi fisik kita yang kuat, yang mantap, yang prima, sehingga apa? Enak menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana kita ingin menghadapi bulan Ramadan kalau fisik kita tidak kuat, tidak mantap? Mulai sekarang dijaga pola makan yang mantap, dilihat kesehatan, dijagakan kesehatan. Untuk apa? Untuk menggapai Ramadan yang akan datang. Lalu yang kedua kaum muslimin, bulan terus menjaga amal soleh. Teruskan. Continue, teruskan. Untuk menjaga amal kebiasaan kita. Yang biasanya puasa Senin dan Kamis, lanjutkan. Kenapa? Untuk mengasah, untuk menguji kita di bulan Ramadan nanti udah enak. Jadi orang yang terbiasa puasa Senin dan Kamis ketika di bulan Sya'ban, ketika masuk Ramadan nggak terkejut, nggak kewalahan. Yang ironis, orang yang tidak pernah puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban, ketika masuk Ramadan terkejut dia. Dia merasa susah dan gelisah. Ini. Maka kaum muslimin perlu dilanjutkan continue. Yang biasa sholat sunat, laksanakan. Yang biasa tadarus Al-Quran, laksanakan. Kenapa? Hal-hal yang biasa. Sehingga ketika datang Ramadan, membuka Al-Quran pun enak, nggak terbiasa. Kalau tidak, kita terkejut membuka Al-Quran. Orang membuka Al-Quran, kita pun ikut-ikutan. Kenapa? Nggak ada persiapan. Ini yang ingin kita gapai sehingga sukses di Ramadan. Lalu adalah yang kedua adalah bulan, yang ketiga adalah bulan penentuan umur, langkah rezeki maut. Di bulan ini, Allah akan menata umur kita kembali. Yang setelah kita lahirkan, besar kita, langkah, rezeki, pertemuan maut akan ditata di bulan Sya'ban ini. Jadi siapa yang bisa, siapa yang Allah kasih tampil di Ramadan nanti, berarti sudah lulus umur Allah berikan. Ditata kembali. Bagaimana rezeki kita, bagaimana umur kita, bisa nggak sampai Ramadan, bagaimana semua maut kita, apakah habis kita di bulan Ramadan ini, Allah tata kembali. Maka jelas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang memang ketika Sya'ban masuk Ramadan sudah habis jatah umur dia. Jelas sudah habis. Tapi karena doa dia luar biasa. Inilah
doa yang bisa mengubah segalanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan berdoa, apalagi di bulan Sa'ban. Baligh umrana ya Allah fi syahr Ramadan. Sampaikan ya Allah umur kami di bulan Ramadan. Lalu yang keempat kaum muslimin, bulan laporan amal dalam setahun. Dalam setahun ini malaikat kiraman katibin akan melaporkan, akan mengkoleksi amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dilaporkan, baikkah dalam setahun ini umur kita atau tidakkah dalam setahun umur kita? Atau rajinkah kita beribadah sholat dalam setahun ini atau tidak? Akan dilaporkan. Syukur-syukur kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilaporkan amal kita baik, alhamdulillah. Pas pula dilaporkan oleh Allah, kita lagi sholat. Pas pula dilaporkan oleh Allah, kita lagi puasa. Ini kan luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di bulan ini ada penutupan daripada buku amal ibadah kita akan dilaporkan. Mari kita laksanakan amal ibadah, syukur-syukur nanti malaikat dan Allah akan memberikan luar biasa kepada kita. Lalu yang kelima kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat malam nisfu Sa'ban. Pada malam nisfu Sa'ban ini Allah kabulkan semua doa. Sama seperti malam Idul Fitri, malam Idul Adha, ini doa-doa yang diijabah luar biasa oleh Allah. Langsung diterima. Cuma ada dua manusia yang pada malam itu tidak Allah kabulkan doanya. Siapakah yang dua itu? Yang pertama adalah orang yang syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah. Ini tidak akan pernah Allah terima doanya kecuali dia bertobat nasuha luar biasa. Yang kedua orang apa? Orang yang memutus tali silaturahmi. Terutama kawan-kawannya dengki, iri, menyebarkan berita hoak dan segala macam, merasa paling jago, paling hebat, nggak senang sama kawannya dan segala macam. Ini nggak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa apa? Ada yang tidak beres pada diri kita. Bereskan dulu sama manusia. Bagaimana Allah akan menerima amalan kita? Sama manusia kita nggak pernah beresan, nggak pernah cakapan, merasa paling hebat, paling jago. Jelas Allah tidak akan pernah menerima orang yang sombong yang luar biasa. Perlu diingat. Bagaimana Allah mengusirkan setan dari surga. Ini karena kesombongannya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita koreksi diri kita. Kenapa doa kita selama ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita sama kaum muslimin enggak baikan. Bisa jadi kita sentimen. Bisa jadi kita merasa paling benar, paling hebat dan segala-galanya. Ini yang mungkin tidak diijabah oleh Allah. Mari di bulan Sa'ban ini kita koreksi diri kita. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah bulan Sa'ban. Siapa yang menghidupkan malam nisfu Sa'ban dengan amalan berzikir, ihtikaf di masjid, membaca Al-Quran, Masya Allah, hatinya nggak pernah Allah matikan. Masya Allah, luar biasa. Nggak pernah Allah matikan hatinya. Malam nisfu Sa'ban, orang yang berzikir, baca Al-Quran seperti biasa, nggak pernah Allah matikan. Pertanyaan kaum muslimin, kenapa banyak hati kita yang mati? Dengar azan hari ini nggak open. Jelas, kalau hari ini saja di PT Kawan Lama Tanjung Merawah ini, kalau seandainya dengar azan tadi, kalau hatinya nggak mati, pasti akan ramai datang ke sini. Tapi kaum muslimin, pertanyaan kita, ada apa dengan hati kita? Apakah kita sudah penyakit sumum bu'mun umyum faum la yarji'un? Allah tulikan kita, Allah bisukan kita, Allah butakan mata hati kita. Masya Allah. Kalau sudah kena penyakit tiga ini, cepatlah koreksi diri. Ada apa dengan diri kita? Kenapa dengar azan tidak peduli? Apakah sudah tuli kita? Kenapa dengan mata kita buta ketika kawan kita melangkah ke masjid Al-Ikhlas ini kok kita nggak tertarik? Ada apa dengan perkataan kita? Sudahkah bisu kita nggak bisa berkata yang baik? Saya mau ke masjid. Periksa hati kita. Karena selama ini kita tidak menyadari. Mungkin di bulan Sa'ban inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan menyadari kesilapan kita. Belum ada istilah terlambat. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh adalah Allah turunkan surat Al-Ahzab yaitu 56. Apa? Untuk berselawat. Jadi bulan Sa'ban ini adalah bulan turunnya surat Al-Ahzab yang nomor 56 untuk berselawat, menyeru berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Masya Allah. Bulannya berselawat. Turunnya surat Al-Ahzab itu pada bulan Sa'ban. Masya Allah. Allah menyuruh berselawat. Mari. Selama ini jarang kita berselawat. Selama ini kita mungkin hanya membicarakan aib orang, memaki-maki orang, perkataan kotor. Masya Allah, jarang berselawat. Mari berselawat. Bagaimana Allah dengan para malaikat berselawat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang berselawat kepada hari ini, kepada bulan selawat ini, ketika sakratul maut enak dia. Banyak orang kaum muslimin susah melafazkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ketika sakratul maut apa? Tak terbiasa dia berselawat di bulan Sya'ban. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi masih kita ingat hari ini bulan selawat, detikkan hari ini, ya Allah, mulai Sya'ban detik ini saya niatkan saya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini seumur hidup kita belum pernah kita ingatkan di bulan Sya'ban. Lalu yang terakhir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban adalah Allah menyuruh malaikat untuk memalingkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kenapa? Setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah menyuruh malaikat untuk memalingkan. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan bagaimana Allah memberikan kita untuk berkiblat ke Baitullah. Ini luar biasa. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan tadi poin-poinnya marilah kita amalkan. Mari kita laksanakan. Ingat, jangan pernah bermimpi kita akan mendapat Sya'ban Ramadan yang akan datang kalau kesehatan umur panjang tidak menyertai kita. Kalau memang hari ini kita, bisa jadi ini adalah Allah katakan, Allah tatankan dari buku-bukunya bahwasanya kita bisa jadi Sya'ban yang terakhir. Apa yang mau kita lihat lagi? Betapa banyak orang kaum muslimin kepingin melaksanakan ibadah Ramadan nanti, tapi tidak bisa karena umurnya tidak ada. Mari, selagi Allah masih memberikan kekuatan sama kita, mari perbanyak doa. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyampaikan kita dan Allah akan mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.